Di kesempatan ini kami akan mencoba membahas mengenai masalah surga dan penghuninya, karena ini sering terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Jika para tokoh-tokoh agama yang mendiskusikannya, misalnya para ulama-ulama atau ustadz-ustadz kita, jika mereka yang berdiskusi atau mengenai masalah surga dan penghuninya, dan di sana terjadi perbedaan pandangan, itu tidak jadi masalah karena mereka bisa menyikapinya dengan baik mengenai perbedaan itu. Akan tetapi jika masyarakat awam yang mendiskusikannya dan mereka di sana berbeda pendapat, maka terkadang melahirkan sebuah perdebatan yang keras. Kenapa? Itu dikarenakan mereka masing-masing mempertahankan pendapatnya. Ya, untung baik jika pendapat itu dilandasi oleh hadis dan Al-Quran. Akan tetapi terkadang ini bukan ini mayoritas. Ini sangat mayoritas terjadi di masyarakat awam. Mereka berdebat dan masing-masing ingin memenangkan perdebatan itu. Dan mereka tidak mau tahu dengan langkah apa saja, yang penting dia bisa memenangkan perdebatan itu yang menjadi masalah. Jadi sekarang saya akan mencoba membahas mengenai itu. Dan insya Allah dalam pembahasan ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan mengenai surga dan penghuninya ini, dan perdebatan itu insya Allah bisa diakhiri. Ya, perhatikan dengan baik. Sebenarnya ini masalah surga ini sebenarnya semua orang tahu bahwa surga ini bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Akan tetapi kita terkadang tidak mengetahui tingkatan-tingkatannya dan penghuni-penghuninya. Akan tetapi di sini saya ingin membahas beberapa tingkat saja, yang dimana mayoritas menjadi perbedaan pandangan di kalangan awam, ya. Yang pertama, tingkat pertama maksudnya adalah surga salam. Surga ini dinamakan juga surga al-mujasa, yakni maksudnya adalah surga balasan. Allah menciptakan pintu surga ini dari amal saleh. Di dalamnya dia bertajalli dengan namanya Al-Hasib, yang artinya yang menghitung. Penghuni surga ini murni karena perolehan pahala dari laku kebaikan. Ya. Sesuai firman Allah yang artinya bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan firman-Nya juga Allah berfirman, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yakni surga.
Kemudian firman-Nya yang lain yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian firman-Nya yang lain yang artinya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Firman-Nya yang lain yang artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Dan masih banyak lagi ayat yang serupa. Dengan dalil yang kami sampaikan tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak seorang pun yang bisa memasuki surga ini kecuali dengan amal atau perbuatan yang baik. Logikanya adalah, barang siapa tidak berbuat amal saleh, maka dia tidak akan bisa memasuki surga tersebut. Surga ini juga dinamakan Al-Yusra. Allah berfirman yang artinya, adapun orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang baik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maksudnya adalah perbuatan yang sedikit tapi diterima olehnya, keterkabulan itu membuat pelakunya dimudahkan memasuki surga. Seperti itu ya. Kemudian tingkat yang kedua, yakni surga huldi atau surga al-makasib. Maksudnya perolehan ya. Maksudnya yang artinya perolehan. Perbedaan antara surga al-mujasa dan surga al-makasib. Surga al-mujasa terkait dengan kadar perbuatan baik yang membuahkan balasan darinya. Sedang surga al-makasib merupakan keberuntungan murni. Karena surga ini produk daripada akidah atau keyakinan dan prasangka baik kepada Allah. Esensinya, surga balasan hasil kerja fisik, sedang surga perolehan, maksudnya surga perolehan murni karena pemberian tanpa kerja fisik. Allah menampakkan dirinya kepada penghuni surga ini dengan namanya Al-Badi, yang artinya yang menjadikan. Dia tampakkan dirinya kepada para pemeluk keyakinan yang lurus dan benar yang tidak menciptakan bid'ah. Tidak menciptakan bid'ah ketuhanan. Ya, tidak menciptakan bid'ah ketuhanan. Pintu surga ini terbuat dari akidah yang benar dan prasangka baik kepada Allah serta harapan kepadanya. Maka kita tidak akan bisa memasuki surga ini kecuali mereka yang terkait dengan ketiga hal tersebut. Surga ini dinamakan dengan al-makasib, sebab lawan dari perolehan adalah kerugian yang disebabkan oleh prasangka buruk kepada Allah ya. Allah berfirman di dalamnya, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka
jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi manusia yang mentradisikan prasangka buruk kepada Allah akan terjerembab ke dalam api kerugian yang tidak bertepi. Sedangkan orang yang mentradisikan prasangka baik kepada Allah akan menjadi penghuni surga Al-Makasib. Kemudian surga Firdaus. Ini adalah surga makrifat. Buminya membentang luas tak bertepi. Semakin tinggi penghuninya mendaki, semakin mengerucut keluasannya. Bahkan puncaknya lebih kecil dibandingkan lubang jarum. Di sana tidak ada pepohonan, tidak ada sungai, tidak ada istana, tidak ada bidadari, kecuali jika sang penghuni melihat ke surga di tingkatan bawahnya. Jika mereka menginginkan kenikmatan surgawi itu, ia bisa turun ke surga di tingkat bawah. Di surga ma'rifah ini tidak didapati bidadari, para pemuda tampan atau istana-istana surgawi. Surga ini berada di depan pintu arsy. Penghuni surga ini selalu dalam nuansa penyaksian. Karena penghuninya merupakan para penyaksi, yakni penyaksi keagungan dan keindahan, serta kebagusan, serta kasih kebaikan ketuhanan. Mereka gugur dalam naungan rasa kasih cinta di jalan Allah, dan Dia mencintai mereka. Dan para penghuni surga ini adalah para pecinta Allah yang gugur dengan pedang fana. Mereka fana atas nafsu-nafsu diri mereka, sehingga tidak menyaksikan kecuali kekasih sang sejati, yakni Allah. Ya. Surga ini dinamakan pula dengan surga wasilah, karena ma'rifah merupakan penghubung antara orang yang arif dengan yang dima'rifahi. Dialah Allah. Jadi penghuni surga ini paling sedikit dibanding surga-surga lainnya. Demikian halnya, semakin tinggi dakian surga ini, semakin sedikit pula penghuni